Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika al-mu'minin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatika al-wasi'ah وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا اللهم اشرح صدورنا ولا قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واستر امورنا يا رب السائلين اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تهملنا واثرنا ولا تحسن علينا وارضنا وارض عنا الحمد لله. Kembali kita memperbaharui ucapan alhamdulillah di pagi yang muda ini. Para jemaah salat subuh, salat fajar Masjid An-Nur lingkungan lapangan Hidayah dan para pendengar yang mengikuti program kita ini termasuk di negara jiran, negara tetangga Malaysia, Brunei dan lain. Mudah-mudahan Allah menjemputkan kita dalam rahmat-Nya. Mudah-mudahan Allah bersatu hati termasuk orang yang akan berhimpun bernaung bangunan Allah nanti dan kemudian orang yang bertemu dan berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah, dan juga yang mencintai masjid ataupun nama Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Selawat beriring salam di atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi yang mulia ini kita ambil petikan ayat dalam surah Fathah yang kita ikuti dalam salat tadi, ayat 33, 34, 35. Ayatnya 3 ayat, tapi dalam sebaris saja ya, karena ayatnya pendek. Maka ini berbunyi كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا, agar kita semua bertasbih sebanyak-banyaknya kepada Allah, berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah, karena Allah itu melihat kita 24 jam apa yang kita buat. Allah melihat kita basir 24 jam. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor 1412 1412, Allah menyanjung, Allah menyukai zikir yang sangat pendek. Dalam sabda ini atau dalam pesan Rasulullah ini, Rasulullah mengatakan, Ala ukhbiruka bi'ahdil kalam ilallah. Maukah kamu di dalam Abu Hurairah yang berkomunikasi dengan baginda Rasul, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ala ukhbiruka bi'ahdil kalam ilallah. Maukah kamu kasih kamu kalam yang paling disukai Allah, zikir yang paling disukai Allah? Katanya, inna hafal kalam ilallah subhanallah wa bihamdih. Kalam zikir ringkas yang paling disukai Allah, subhanallah wa bihamdih. Ayo kita baca 10 kali ya. Subhanallah wa bihamdih, 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 subhanallah wa bihamdih. Inilah kalam yang sangat disukai Allah. Kemudian hadis lain tentang subhanallah wa bihamdih, katanya di sini, man qala subhanallah wa bihamdih fi yawmin mi'ata marrah. Siapa yang berzikir subhanallah wa bihamdih sehari 100 kali. Nah, ini ada hitungannya ya. Yang tadi tidak ada hitungannya. 100 kali sehari
Qutqat khataayahu, dosa-dosanya akan dihapus, dipadamkan, akan dipadam, akan dihapus. Wa in kana misla zabatil bahar, walaupun sebanyak bilangan hitungan buih di laut. Subhanallah. Dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, kita bisa berzikir subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih 100 kali. Mau mengantar anak sekolah, mengambil anak dari sekolah, mau pergi ke kantor, pulang dari kantor, pergi ke mana-mana urusan keluarga, menunggu giliran di rumah sakit, mudah-mudahan tidak sering ke rumah sakit ya. Kita bisa memperbanyak zikir subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Hebatnya Islam memberi kita dorongan untuk bertasbih. Kemudian ada pula semacam warning ya, peringatan keras. Peringatan keras bagi orang yang malas berzikir. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalamnya. Hadis dari Imam Muslim, masalul baiti alladhi yuzkarullah fihi wal baiti alladhi la yuzkarullah fihi masalul hayy wal mayyit. Contoh rumah yang orang berzikir di dalamnya dan yang tidak berzikir di dalamnya, bandingannya perumpamannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rumah yang kosong dari zikir kira macam mati rumah itu. Rumah yang diisi dengan zikir hidup. Alangkah baiknya kalau kita programkan, kita rencanakan, kita targetkan untuk bersama keluarga, contohnya sebelum makan, sesudah makan, atau zikir khusus dengan keluarga. Jadi anak-anak mencintai subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Saya teringat kisah seorang ibu solehah. Ada seorang kisah ibu solehah. Pernah dibaca, kawannya, temannya datang berkunjung ke rumahnya di pagi hari. Lalu sewaktu tuan rumah dengan tamu bicara, datang anak kecilnya. Anak kecil bilang sama ibunya, "Ma, ibu, hari ini kita belum membangun istana dari di sana." Emaknya sedang bicara dengan tamu. Anak datang merengek, mengganggu ibunya bicara, "Mak, istana, mak, istana, mak." Lalu ibunya meninggalkan tamu yang duduk, dia pergi ke sudut rumah ke sebelah, lalu membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Karena ada dalam hadis ya, siapa tidak surat Al-Ikhlas 10 kali, Allah bangunkan baginya istana di surga. Sesudah dibaca surat Al-Ikhlas 10 kali, anak tadi melompat dari anakku, sudah dapat istana, sudah dapat istana. Karena ibunya memuridkan, melazimkan, mengekali membaca surat Al-Ikhlas setiap pagi. Subhanallah. Ada lagi zikir-zikir lain selain surat Al-Ikhlas. Hadis berikutnya di sini katanya, masalul ladzi yazkuru rabbah wal ladzi la yazkuru rabbah masalul hayy wal mayyit. Contoh orang yang berzikir kepada Allah. Tadi contoh rumah ya. Tadi contoh rumah kediaman. Ini contoh individu pribadi yang berzikir dibandingkan dengan pribadi yang tidak berzikir, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Subhanallah. Hebatnya ya, Islam mendorong kita agar selalu berzikir. Kemarin kita sudah bilang bahwa termasuk kerja setan iblis agar kita jauh daripada zikrullah. Ayat dalam surah Al-Mujadalah kemarin ayat 19.
Antara lain kerja iblis, target iblis agar orang itu tidak berzikir. Bisa dilihat lagi nanti nomor ayatnya. Ayat 19 surah Al-Mujadalah. Istawala alaihi syaitan. Orang itu dikuasai oleh syaitan. Mungkin suami istri dan anak-anak. Nauzubillah. Fa'ansahum zikrullah. Lalu syaitan menjadikan mereka lupa berzikir. Zikir tak ada suami. Suami tak ada zikirnya. Istri tak ada zikirnya. Tak ada zikir keluarga dari anak-anak. Ulaika hizbus syaitan. Mereka itulah grupnya syaitan. Golongannya syaitan. Nauzubillah. Kalau pedas, kalau pahit, inilah kalam Allah. Inilah kalam Allah. Ulaika hizbus syaitan. Mereka itu kumpulan syaitan. Ala inna hizbus syaitan yang khasirun. Golongan syaitan itu rugi. Penutup kita lihat ayat dalam surah Al-Munafiqun. Surah Munafiqun dalam Quran ada surah orang-orang munafik. Di sini termuat ayat nomor 9 tentang kalau tidak berzikir orang rugi juga. Sama dengan ayat 19 surah Mujadalah tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Wahai mereka yang beriman, kamu jangan mau dirintangi oleh harta dan anak an zikrillah. Jangan harta benda dan ahli keluarga merintangi kita kepada zikrullah, malah gunakanlah harta untuk menghidupkan zikir di rumah. Gerakkanlah untuk menghidupkan zikir di rumah. Siapa yang dirintangi, terganggu dari zikrullah disebabkan dua faktor tadi, faktor harta benda dan anak keturunan. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang begitu sifatnya, rugilah hidupnya. Penutup ayat 10 surah Jumat halaman 554. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah, kamu pasti sukses. Yang tidak berzikir rugi. Yang tidak berzikir ibarat bangkai. Rumah yang kosong ibarat zikir, dengan zikir ibarat bangkai. Karena rumah itu dibangun dengan modal yang banyak ya. Sayang kalau tidak dihidupkan zikrullah dalam rumah itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni undukum fillah wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.